Selamat hari Minggu, teman-teman remaja dan pemuda. Kembali kita bertemu dalam ibadah virtual kita pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap bisa melakukan aktivitas semampu kita, dan kita tetap rindu untuk beribadah pada Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah God Calling. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Teman-teman, mari kita siapkan diri kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3. Mari puji dengan riang. Tuhan, kembali kami menghadap kepadamu untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam menjalani hari-hari, seringkali kami merasa bingung akan apa yang terjadi di sekitar kami. Bahkan sering kami tidak mengerti persoalan yang kami hadapi. Seringkali kami labil dalam bersikap dan menjauh dari Tuhan karena ego kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mampu terus bertumbuh sebagai remaja pemuda yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk hadir dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami untuk menghayati kasih Tuhan yang nyata dalam diri kami dan dalam sekitar kami. Terima kasih ya Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau
yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita minta pertolongan Roh Kudus dalam membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diperkenankan untuk membaca firman Tuhan dan kami boleh merenungkannya. Tapi terlebih lagi kami boleh bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh merengkuh ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami boleh membaca Alkitab. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami boleh membimbing kami untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan itu boleh menjadi seturut dengan kemauan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat ke-35 sampai pasal yang ke-10 ayat ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai pasalnya yang ke-10 ayat ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya di dalam keseharian kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Perkenalkan, saya Pendeta Lexmana Leonard. Saya pendeta yang melayani di Gereja Kristen Protestan Jawa Barat. Dan saya sungguh bersyukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan khotbah kepada kita sekalian, khususnya untuk rekan-rekan di GKI Kutoarjo. Bacaan kita sangat menarik pada hari ini. Dan bacaan kita mengisahkan bagaimana Yesus mengumpulkan para murid-muridnya, para rasul, lalu mengutus mereka. Yang diawali dari bagaimana Yesus tergerak hati kepada di dalam pelayanannya ketika Yesus melihat orang-orang yang ternyata persoalannya bukan hanya banyak orang yang sakit, banyak orang yang kekurangan, tapi di balik itu Yesus melihat ada sisi lain. Ternyata mereka lelah dan seperti tidak bergembala. Jadi bukan hanya persoalan materialistik yang dibutuhkan oleh mereka, tetapi justru di balik itu Yesus melihat seperti tidak ada harapan. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa tuaian ini banyak sekali. Banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus ditolong, banyak yang harus disemangati, banyak yang harus diberikan pengharapan.
Tapi apa daya, memang tidak semua orang mampu untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Maka dari itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian ini, supaya ia mengiringkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus menghimpun para rasul dan memberikan kuasa kepada mereka, lalu mengutus mereka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Baik itu orang yang sakit, baik itu orang yang berduka, baik itu orang-orang yang pada saat itu ada roh-roh jahat yang merasuki. Dan kesanalah Yesus mengutus para rasul. Dan teman-teman sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Tema kita pada hari ini adalah God's Calling, sebuah panggilan Tuhan. Bagaimana kita meresapi, bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan. Dan kalau kita melihat ke dalam bacaan kita, panggilan itu semata-mata dimulai dari orang-orang yang membutuhkan. Yesus berinteraksi dengan mereka. Yesus mengajar ke tempat peribadatan, ke desa-desa. Karena ada interaksi, Yesus menemukan, ini loh masalah. Saya terpanggil untuk ada bagi mereka. Dan panggilan itu sebetulnya dimulai dari interaksi. Dan yang kedua, panggilan itu ada karena memang Yesus punya kepekaan. Meskipun Yesus ada interaksi, kalau Yesus tidak peka, ya memang berlalu begitu saja. Tapi Yesus bisa menilik kedalaman apa yang mereka butuhkan. Bukan semata-mata persoalan batini, bukan persoalan fisik, tapi juga persoalan batinnya. Mereka lelah, mereka butuh pengharapan. Dan disitulah Yesus punya kepekaan. Maka panggilan itu juga kemudian juga bisa berawal dari kepekaan kita. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita peka di dalam keseharian kita? Kita bisa menyusuri jalan atau kita bisa tinggal di rumah, tapi semua berlalu begitu saja. Dan ternyata banyak hal-hal yang terjadi yang justru orang membutuhkan perhatian, orang membutuhkan sapaan. Dan itu semua tidak bisa terjadi ketika kita tidak punya interaksi. Dan yang kedua, memang kita tidak sadar bahwa itu dibutuhkan. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan? Saya sering menemukan bahwa ada banyak orang yang enggan untuk melakukan sesuatu yang baik hanya karena dia minder. Saya tidak bisa punya skill musik. Ya untuk pelayanan di gereja kan harus punya skill musik untuk bisa pelayanan sebagai pemusik. Kayaknya saya gak punya kemampuan khusus untuk membantu di jemaat, maka saya sulit melayani Tuhan. Saya sungguh terbatas dalam segala keterbatasan saya. Dan kalau kita melihat bacaan kita, pertanyaannya, apakah Tuhan meminta sesuatu yang kita tidak punya? Justru Tuhan mengutus para rasul karena mereka diberikan kuasa. Jadi teman-teman, yang perlu disadari adalah bahwa bukan hanya apa yang kita bisa lakukan, tapi apa yang kita punya. Dan untuk itu saya melihat bahwa Tuhan memanggil kita sekalian untuk memberi apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita, kelebihan dan kekurangan kita, itu bagaimana kita mengenali diri sendiri. Kita melihat ke dalam. Dan Yesus mau menyadarkan bahwa apa yang bisa membuat para rasul melayani segitunya, Petrus berubah dari yang si penyangkal menjadi sangat pemberani, dari para murid yang ketakutan sehingga berani mati untuk Yesus. Itu semata-mata karena mereka tahu apa yang memotivasi mereka untuk lakukan pelayanan itu sendiri, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kerajaan surga. Semata-mata karena mereka diberitahu oleh Yesus bahwa mereka diberi kuasa. Dan hal yang sama, saya mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman punya banyak kelebihan.
dan juga kekurangan. Tapi bukan berarti kekurangan teman-teman itu menutupi segala kelebihan teman-teman. Dan sejauh mana kita bisa berpelayanan, sejauh mana kita bisa melakukan hal-hal baik, itu karena kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang baik dalam diri kita. Oke, kita tidak punya uang untuk memberikan sejumlah uang kepada gereja. Kita tidak bisa menolong orang-orang yang sedang kekurangan ekonomi dalam banyak hal. Tapi mungkin perhatian itu sangat dibutuhkan. Tidak semata-mata semua harus soal materialistik. Ada perhatian, ada waktu, ada pikiran, ada banyak hal. Dan saya yakin rekan-rekan pemuda pasti banyak hal-hal yang kreatif, yang sangat berdampak, yang sangat dibutuhkan oleh gereja saat ini. Yang ketiga adalah bagaimana bahwa supaya kita tahu, saya mau memberi sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Mereka sedang dilanda kekeringan, lalu mereka harus mengambil air di sungai. Dan si kakak, karena lebih tua, lebih kuat, memegang ember yang dibawa, sehingga ketika sampai rumah, embernya masih penuh. Jadi air yang dibawa dari sungai beserta sang ayah itu dibawa airnya dalam keadaan ember yang penuh. Tapi sang adik karena masih kecil, jadi bawanya agak susah, berat gitu, jadi banyak yang tumpah-tumpah, sehingga dia merasa kecewa. Ya, saya hanya bisa memberi sedikit air yang dibawa dari sungai, saya merasa tidak berguna, saya merasa tidak bermanfaat. Lalu sang ayah dia menghampiri sang adik, anaknya yang kecil, lalu dia mengatakan begini, Dek, kamu sadar nggak bahwa kakak itu bermanfaat sekali membawa air dengan tangan yang kuat itu, sehingga kita bisa menikmati air sampai saat ini. Tapi kamu coba lihat ke halaman, apa yang kamu lihat? Ya, kebun-kebun, tanaman. Kamu sadar nggak bahwa air yang tumpah itu ternyata bermanfaat bagi tanaman-tanaman? Karena kita tidak hujan, lalu mereka harus dapat air dari mana? Dan kamulah yang memberikan air itu. Siapa sangka memang kamu tidak memberi sebanyak apa yang kamu berikan seperti kakakmu, tapi apa yang kamu memberikan kepada kami semua adalah sebuah keindahan yang kami tidak sangka-sangka, bahwa di tengah kekeringan muncul bunga-bunga dan tumbuhan yang menghiasi pekarangan kita. Dan itu semua terjadi karena kamu. Lalu si anak tersenyum. Yang mau saya sampaikan adalah seringkali juga banyak hal kita tidak sadari di dalam keseharian kita itu ternyata bermanfaat bagi orang lain. Ada peribahasa yang mengatakan gajah di pelupuk mata tak nampak, namun semut di seberang lautan tampak. Ini peribahasa yang sering dipakai untuk melihat sesuatu yang negatif. Apa yang kita negatif di dalam diri kita tidak tahu, tapi kita cenderung mengkritik orang lain sisi negatifnya. Nah, saya mau membicarakan peribahasa ini di dalam secara positif. Seringkali kita juga tidak sadar terhadap hal-hal baik, kebaikan kita yang kita lakukan, tapi justru kita mendambakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain bisa main musik, orang lain bisa memberikan sejumlah uang yang begitu banyak, saya nggak bisa. Saya merasa tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi dari cerita sang anak kecil tadi, si adik ini memberi sebuah pengingat kepada kita. Tuh, jangan-jangan ada hal-hal yang sederhana yang menurut kita tidak bisa, tidak seperti orang-orang kebanyakan, tapi justru itu yang dibutuhkan oleh orang lain. Ada banyak hal orang yang punya uang banyak sekali tapi tidak punya perhatian. Ada orang yang penuh dengan perhatian tapi tidak punya makanan. Ada banyak hal, dan semua itu bisa kita tahu kalau kita memang ada interaksi, kalau kita peka terhadap sekeliling kita. Semoga renungan hari ini boleh mengingatkan kita kembali
bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Justru sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Tapi janganlah minder, rendah diri itu menghalangi kita untuk melakukan hal baik. Dan juga tidak selalu hal-hal baik itu sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Jangan-jangan hal-hal yang sederhana yang kita tidak sadari itu justru sangat dibutuhkan pada orang-orang di sekitar kita, khususnya pada situasi saat-saat ini. Semoga Tuhan menolong dan memampukan teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan memberkati perziarahan iman teman-teman sekalian dalam hari lepas hari. Amin. baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Dia akan menciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Tuhan memanggil kita dan mengutus kita untuk mempersaksikan Kristus dalam diri kita. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk hidup benar dan layanilah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di dunia yang gelap, bersamakan. Akulah pencipta, menjadi bendera. Siapakah utusanku? Sembahkan.
aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu, ku prihatin akan umatmu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.